Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan dalam kondisi iman dan takwanya juga senantiasa ada pada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, udah siap ya untuk menerima mata pelajaran sosiologi ini? Oke. Kita ya sebelum memulainya malah kita awali dengan jargon sosiologi terlebih dahulu. Oke ya, siap? Satu kata untuk sosiologi, yes. 3 kata untuk sosiologi, sebaik-baik manusia. 5 kata untuk sosiologi, bermanfaat bagi orang lain. Allahu Akbar. Oke, semoga dengan jargon dan juga gerakan tadi membuat kita termotivasi untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Oke, setelah kemarin kita sudah membahas terkait dengan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar yaitu dampak dari perubahan sosial di bidang modernisasi atau modernisasi sebagai dampak dari perubahan sosial. Oke, next. Ya, kita lihat ya di sini peta konsep yang akan kita bahas ya, yaitu modernisasi. Di sini ada westernisasi ya, di sini kemudian ada syarat modernisasi, ciri modernisasi, gejala modernisasi, sikap mental atau ciri manusia modern, dan dampak modernisasi ya. Oke, kita akan bahas satu per satu. Next, kita bahas mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Jadi pengertian modernisasi itu dari kata modo ya, yang artinya cara, dan ernus yang artinya periode waktu masa kini ya. Kemudian bisa diartikan juga bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ada juga yang mengartikan bahwa modernisasi adalah perubahan peralatan dari yang sederhana menjadi kompleks. Nah, sekarang kita membahas ya terkait dengan pengertian modernisasi dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kuncoro Ningrat ya. Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa modernisasi itu sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Kemudian Okbun dan Nimkov itu menyatakan bahwa modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan. Oke. Kemudian kita lanjut ya, menurut Suryono Sukanto ya, bahwa modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang merupakan perubahan sosial terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan yang dinamakan social planning ya. Kemudian Astrid S. Susanto mengatakan bahwa modernisasi adalah proses pembangunan kesempatan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan ya. Bisa diartikan bahwa modernisasi merupakan sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau sejauh mana dan bagaimana pengikisan sifat pedesaan suatu masyarakat berlangsung. Dan dapat kita simpulkan ya bahwa modernisasi adalah merupakan atau suatu bentuk perubahan sosial yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dari tradisional menuju modern. Oke. Next ya, kita lihat di sini bahwa konsep modern itu bukan hanya tentang robot dan mobil terbang ya, atau pesawat dan sebagainya, namun lebih mengarah kepada proses perubahan sosial. Modernisasi di sini itu didefinisikan sebagai suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya itu tradisional menjadi modern ya. Cita-cita dari modernisasi adalah terbentuknya masyarakat modern. Oleh karena itu, modernisasi lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasionalitas dan berwawasan ke depan. Oke, kita bisa lihat ya pada tabel berikut, yaitu persamaan dan perbedaan modernisasi dan westernisasi ya. Ya, bisa dilihat di situ bahwa modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi itu mempunyai persamaan. Yang pertama, mempunyai kepentingan soal duniawi, berasal dari barat, ya sama-sama berasal dari barat, merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan
dan merupakan proses perubahan. Sedangkan perbedaannya yang dinamakan modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan setiap negara ya, karena dalam rangka untuk menjadi lebih baik atau maju. Kemudian yang kedua, tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Yang ketiga, proses perkembangan lebih bersifat umum ya. Sedangkan westernisasi itu mutlak pembaratan atau mutlak mengambil dari barat, mengadopsi dari barat ya. Kemudian yang kedua, tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal. Kemudian yang ketiga, bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya ya. Sedangkan yang dinamakan sekularisasi itu apa? Nah, di sini sekuler, paham sekuler ya, ini lebih ke berorientasi pada dunia. Yang kedua, tidak terikat pada nilai agama ya. Yang ketiga, proses perkembangan terjadi di bidang keagamaan. Nah, itu persamaan dan perbedaan modernisasi dan westernisasi. Kadang hampir-hampir mirip gitu ya, tapi berbeda. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ini adalah bentuk perubahan dalam modernisasi ya. Directed change ya. Di sini aspek sosial demografinya dilihat dari proses perubahan unsur sosial, ekonomi dan psikologi masyarakat ya. Sedangkan dari aspek struktur organisasialnya bisa dilihat dari proses perubahan dalam norma kemasyarakatan yang terwujud dalam interaksi masyarakat. Masih ingat ya, norma itu adalah seperangkat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dijadikan sebagai pedoman dan yang melanggar dikenakan sanksi ya. Oke. Bisa dilihat ya, kita lihat di situ. Nah, ini merupakan modernisasi ya tadi ya, pengertian modernisasi dari masyarakat tradisional ke modern. Dilihat dari tadinya menggunakan barang-barang atau alat-alat produksi secara konvensional, kemudian menjadi yang tenaga mesin ya. Di sini adalah dalam menumbuk padi ya, di sini menggunakan lesung ya. Sedangkan untuk zaman sekarang modern ini menggunakan traktor ya, dan juga ada alat untuk menggiling padi ya. Begitu juga untuk gambar yang kedua, bisa kalian lihat. Nah, ini ada anak kecil ya, sungguh luar biasa. Ini mengingatkan Bu Surati masa lalu ya, masih kecil. Ini memasak menggunakan tungku ya, atau lebih tepatnya menggunakan pawon. Dan yang zaman sekarang kalian lihat ya, dan kalian semuanya pasti di rumah menggunakan kompor ya. Bahkan sekarang ada kompor listrik juga. Nah, ini memperlihatkan telah terjadi modernisasi. Oke, nah kita sekarang masuk kepada ciri syarat dan mental manusia modern ya. Kalian itu kira-kira masuk manusia modern enggak, atau ciri manusia modern tidak? Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Bahwa yang dinamakan manusia modern itu ya mempunyai ciri yang pertama, yaitu sikap menerima hal baru. Jadi kalau misalnya kok masih, mohon maaf ya, kolot, konservatif ya, tidak mau menerima hal-hal yang baru, maka belum dikatakan manusia modern. Yang kedua, memiliki keberanian untuk berpendapat. Nah, kalau kita masih malu-malu, masih takut ya, berarti kita juga belum dikatakan modern ya. Kemudian yang ketiga, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Nah, sekarang kalian benar-benar lagi diuji ya ketika masa daring, karena tidak dilihat oleh para guru maupun para pengasuh. Nah, ini kalian apakah bisa menghargai waktu dan benar-benar berorientasi ke masa depan, tidak gitu ya. Ketika kalian seharian itu ada pelajaran, ada tugas, apakah kalian benar-benar laksanakan atau tidak? Di sela-selanya itu apakah kalian melaksanakan mutabaah yaumiyahnya dan juga kalian birrul walidain atau tidak? Lah, ini tergantung pada masing-masing pribadi. Kalau kalian pengen dikatakan orang modern, berarti kalian harus bisa menghargai waktu dan berorientasi masa depan, tidak menyanyiakan waktu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, memiliki perencanaan, ya. Nah, di sini, jadi kalian dari sekarang walaupun sudah baru kelas 12 ya, tapi ini kalian harus sudah punya perencanaan dari sekarang. Misalnya, besok saya mau mengambil jurusan apa, ngambilnya di fakultas mana ya, universitas mana, itu sudah direncanakan dari sekarang. Bahkan planning kalian misalnya ke depannya mau menikahnya kapan, ya, kalian mau bekerja di mana, itu sudah di-planningkan ya. Oke. Walaupun sebaik-baik perencana adalah Allah, tapi kita harus berikhtiar. Kemudian selanjutnya itu adalah percaya diri. Kalau kalian kok masih minderan ya,
itu belum dikatakan manusia modern ya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan di sini bukan berarti pelit ya gitu. Kita mengikuti konsep sedekah ya. Kalau kita itu mengasihkan kepada orang lain dengan niat karena Allah, itu pasti akan ditambah nikmatnya ya. Jangan kemudian malah pelit. Nah, di sini perhitungannya itu maksudnya memperhitungkan terkait dengan waktu ya. Keuntungan kita terkait dengan waktu yang kita punya ya, begitu ya. Kemudian selanjutnya menghargai harkat martabat orang lain. Kalau diri kita masih kemudian suka meremehkan orang lain walaupun sekecil apapun, itu berarti kita belum dikatakan sebagai manusia modern ya. Kemudian percaya pada iptek. Jadi kita menghargai hasil karya orang lain dalam dunia iptek itu juga sebagai ciri manusia modern ya. Kemudian ada imbalan harus sesuai dengan prestasi. Lah, ini adalah ciri manusia modern dalam artian apapun yang kemudian dilakukan oleh orang lain atau kita itu ada suatu rewardnya ya, imbalannya sebagai tadi ya bentuk prestasi kita. Kemudian ya terkait dengan sikap mental modern dan tidaknya itu tergantung dari kebudayaan masyarakat ya. Jadi kira-kira kebudayaan masyarakat yang ada di sekitar kita itu dapat mendorong atau menghambat modernisasi. Nah, ini tergantung dari kondisi masyarakat kalian. Kalau kalian di kondisi masyarakat yang masih tradisional ya berusaha untuk bisa menyesuaikan diri gitu ya. Kemudian ya kita bahas terkait dengan syarat modernisasi ya. Oke, syarat modernisasi yang pertama ya yaitu adalah cara berpikirnya ilmiah ya yang telah tertanam ya. Oke, maksudnya apa? Jadi cara berpikir ilmiah atau scientific thinking ini diusahakan melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat ya. Jadi maksudnya di sini ya sebagai contohnya dalam bidang pendidikan ya. Pendidikan itu harus selalu mengutamakan prinsip belajar sepanjang hayat ya atau model hayah yang terdiri atas 4 pilar pendidikan universal ya. Yang pertama apa? Belajar mengetahui, learning to know. Kemudian belajar melakukan, learning to do. Belajar menjadi diri sendiri, learning to be. Belajar hidup dalam kebersamaan atau learning to live together ya. Nah, bertolak dari keempat pilar tersebut, penguasaan ilmu pengetahuan diarahkan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan kehidupan. Oke ya, dan cara berpikir ilmiah ini juga sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi untuk memberikan suatu pelayanan terbaik bagi masyarakat ya, maka perlu ada suatu sistem administrasinya itu benar-benar baik begitu ya. Sebagai contohnya apa ya? Misalnya fungsi pelayanan masyarakat sejatinya merupakan sebagai salah satu fungsi fundamental ya yang harus diemban setiap institusi penyelenggara negara. Nah, di sini ya. Jadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif ya, keterbukaan, fasilitas, akuntabilitas ya. Ini menjadi ranah ya, ranah tadi birokrasi yang kemudian sistem administrasi itu harus baik ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah adanya sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Oke, di Indonesia alhamdulillah sudah ada yang namanya BPS atau Badan Pusat Statistik. Ada yang pengen bekerja di BPS? Ya. Oke ya. Nah, di sini ya. Jadi ketika semua data ya bisa diakses ya, ini berarti memperlihatkan bahwa sudah modern begitu. Selanjutnya yang keempat itu penciptaan iklim yang mendukung atau favorable ya dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Nah, di sini ya, hal ini dilakukan memang bertahap ya, mengingat banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat ya, karena masyarakat berbeda-beda, maka harus bertahap dalam menciptakan iklim yang mendukung untuk modernisasi tadi. Kemudian yang kelima yaitu tingkat organisasi yang tinggi ya. Di satu pihak ini berarti peningkatan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi.
di lain pihak itu bermakna pengurangan kebebasan pribadi demi kepentingan organisasi. Oke ya. Jadi dengan adanya tingkat organisasi yang tinggi dalam suatu negara ya atau suatu lembaga, ini memperlihatkan modernisasi tadi. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial ya atau social planning. Nah, di sini ya, apabila itu tidak dilakukan, maka perencanaan rentan dipengaruhi oleh kekuatan tertentu yang ingin mengarahkan perencanaan tersebut demi kepentingan segelintir kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam mencegah hal itu ya di Indonesia itu ada perencanaan sosial dan koordinasi dalam penyusunan arah serta strategi pembangunan diserahkan pada yang namanya Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke, next ya. Ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri masyarakat modern ya. Jadi ciri masyarakat modern ya menurut STOMKA ya tahun 2009 ini ada banyak ya. Yang pertama adalah individualisme. Lah, apa maksudnya individualisme? Saya yakin kalian sudah sangat paham ya. Jadi sehubungan dengan berlangsungnya modernisasi ini, maka pemegang peran utama dalam masyarakat adalah individu, bukan lagi komunitas, suku, kelompok atau bangsa. Jadi di sini individu terbebas dari posisi tergantikan, bebas dari tekanan ikatan kelompok, bebas berpindah ke kelompok yang diinginkannya, bebas memilih keanggotaan kesatuan sosial yang diinginkannya, dan bebas menentukan dan bertanggung jawab sendiri atas kesuksesan maupun kegagalan tindakannya. Jadi di sini lebih ke individualisme tadi ya. Intinya kalau kalian pengen sukses ya menentukan adalah diri kalian, walaupun memang segala sesuatunya adalah atas izin Allah, tapi intinya ikhtiar kalian. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Different artinya apa? Berbeda ya. Lah, diferensiasi ini sangat penting di bidang tenaga kerja. Dengan munculnya sejumlah besar spesialisasi pekerjaan, penyempitan definisi pekerjaan dan profesi, maka diperlukan keragaman keterampilan, kecakapan, dan latihan. Nah, di sini spesialisasi tenaga kerja ini akan memperluas lingkup pilihan dalam pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup. Ya, jadi akan beraneka ragam. Kalian tinggal pilih ya setelah SMA apakah langsung mau bekerja atau kuliah atau kursus atau apa begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasionalitas. Lah, rasionalitas ini artinya apa? Maksudnya adalah mengikuti pertimbangan logis ya. Jadi ciri masyarakat modern itu bahwa berfungsinya institusi atau lembaga dan organisasi itu tidak tergantung pada perseorangan. Nah, hal ini yang menjadi landasan teori birokrasi dan organisasi birokrasi. Dan di sini ya Weber mengatakan ya bahwa dalam artian di sini adalah manajemen terkait dengan manajemen yang efisien ya. Maksudnya apa? Di sini manajemen efisien atau rasional dianggap sebagai aspek utama dari modernitas ya, masuk akal. Kemudian selanjutnya itu adalah ekonomisme. Nah, jadi ekonomis itu saya yakin kalian sudah sangat paham ya. Jadi masyarakat modern itu memusatkan perhatian pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Ya, juga uang sebagai ukuran umum dan alat tukar ya. Ekonomisme ini mengesampingkan fokus pada keluarga dan ikatan kekeluargaan yang mewarnai masyarakat primitif atau masyarakat agraris. Oke ya. Selanjutnya adalah perkembangan ya. Perkembangan di sini bahwa modernitas cenderung memperluas jangkauannya atau ruangnya. Nah, hal ini dimaksud dengan proses globalisasi seperti yang dinyatakan oleh Anthony Giddens ya, bahwa modernitas adalah globalisasi ya. Artinya cenderung meliputi kawasan geografis yang makin luas dan akhirnya mencakup seluruh dunia. Jadi modernitas di sini itu berkembang kian mendalam, menjangkau bidang kehidupan sehari-hari yang paling pribadi sifatnya ya. Gitu. Contohnya apa? Keyakinan agama, perilaku seksual, selera konsumsi, dan pilihan hiburan ya. Jadi berkembang ya sampai ke arah sana. Kemudian lanjut ya, next, evolusioner ya. Maksudnya di sini evolusioner itu maksudnya bahwa modernisasi ini melibatkan proses yang terus menerus ya. Jadi
terus-menerus dan memerlukan jangka yang panjang ya. Maka di sini disebut evolusioner, bukan revolusioner. Kemudian adalah homogenisasi. Nah, homogenisasi di sini maksudnya dengan modernisasi maka akan terbentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur relatif serupa ya. Jadi tidak jarang modernisasi ini mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Amerikanisasi atau Eropanisasi ya. Dan yang terakhir itu adalah progresif ya. Progresif itu maksudnya apa? Berkembang ya. Nah di sini dalam artian bahwa dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai yang modern. Nah ini disampaikan oleh Samuel ya, menyatakan bahwa modern dan tradisional adalah dua bentuk yang asimetris dan saling bertolak belakang. Oke, ini ya tadi terkait dengan ciri-ciri dari masyarakat modern ya. Jadi seperti itu. Oke, kita next ya. Oke, kita next pada gejala modernisasi. Ya, jadi gejala modernisasi ini ada dalam banyak bidang ya. Jadi saya yakin kalian sekarang sudah merasakan ya. Yang pertama itu adalah dalam bidang budaya. Di sini ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Oke, saya yakin kalian di sini dalam hati mengakui ya bahwa kalian itu lebih suka budaya asing, iya tidak? Oke, tapi saya yakin ya kalian dalam hati juga berusaha untuk bisa mengembangkan budaya dalam negeri. Lah, bagaimana caranya? Maka nanti akan kita bahas. Oke ya. Selanjutnya dalam bidang politik, lah di sini. Jadi dalam bidang politik ini semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya, ya, kecuali Palestina ya. Jadi memang itu sudah sunatullah ya. Oke, selanjutnya adalah bidang ekonomi ya. Di sini adalah semakin kompleks kebutuhan hidup manusia. Jadi ketika dahulu cuman hanya sekedar kebutuhan primer ya, sandang pangan papan atau sandang itu adalah pakaian ya, kemudian makanan dan tempat tinggal, tapi sekarang sudah lebih kompleks ya. Bahkan HP saja sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Kalian pulsa itu juga kebutuhan pokok. Lah ini memperlihatkan gejala modernisasi. Selanjutnya dalam bidang sosial ini adalah semakin banyak kelompok baru ya. Kalian tidak hanya kelompok secara primer yaitu keluarga, tapi saya yakin kalian sekarang juga sudah mempunyai kelompok banyak ya, bahkan di grup WA itu ada banyak sekali ya gitu. Itu juga sebagai gejala modernisasi. Kemudian dalam bidang iptek. Nah, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, sebagai contohnya adalah penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi, penemuan alat transportasi, penemuan peralatan kantor, ya, dan yang sekarang pun juga ada ya yang dalam rangka untuk ini inovatif ya, dalam rangka untuk mengolah sampah plastik itu ada ya alat destilasi ya, itu juga luar biasa. Dari plastik kemudian dirubah menjadi setara BBM ya. Selanjutnya dalam bidang politik. Nah, ini ya. Di Indonesia bahwa modernisasi politik mengalami perkembangan pasang surut. Nah, perkembangan ini itu dimulai dengan bentuk demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan akhirnya sekarang demokrasi Pancasila ya. Selanjutnya bahwa keberhasilan pembangunan politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan perkembangan organisasi sosial, kesadaran berpolitik rakyat. Namun, pendidikan politik pun harus lebih ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oke ya. Selanjutnya dalam bidang politik dan ideologi. Nah, di sini ya dilihat dari yang pertama bahwa sistem perwakilan rakyat dalam pemerintahan dapat disebut sebagai salah satu hasil modernisasi yang mempengaruhi perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Saya yakin kalian sudah sangat paham terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua, modernisasi bidang politik dan ideologi yang terjadi di negara berkembang dapat berperan penting dalam proses modernisasi secara total di berbagai bidang kehidupan dengan dipicu modernisasi ekonomi dan sosial.
Dan yang ketiga, bahwa gejala modernisasi bidang politik dan ideologi ditandai oleh berbagai sikap politik masyarakat yang mulai mengesampingkan primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya. Oke ya. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini ya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini memperlihatkan tadi ya gejala modernisasi di bidang politik. Ya, sungguh luar biasa. Oke, waduh, itu gambar-gambar ya. Kemudian ya, di bidang ekonomi ya, dalam bidang ekonomi modernisasi bertujuan untuk apa? Mensejahterakan masyarakatnya. Lah, upaya-upaya agar kehidupan ekonomi dapat mendukung modernisasi, maka di sini bisa kalian lihat ya, atau kalian baca. Yang pertama yaitu mengembangkan persaingan, yang kedua memberdayakan pengusaha kecil UMKM, yang ketiga mengembangkan hubungan kemitraan ya. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam modernisasi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup, yang kedua terlepas dari ketergantungan terhadap orang lain, dan yang ketiga adalah peningkatan produksi barang-barang dan jasa. Oleh karena itu kalian juga diusahakan dari sekarang latihan untuk berwirausaha ya, supaya tidak tergantung ya, kalaupun misalnya besok sudah bekerja tidak tergantung pada perusahaan tersebut ya. Oke, next. Nah, di sini ini dilihat, ini terkait dengan di bidang ekonomi ya. Banyak sekali yang bisa kalian lihat, ada bank ya. Kemudian pertumbuhan ekonominya dilihat dari gedung-gedung yang tinggi ya. Kemudian ada pembangunan tuh kron di situ. Selanjutnya di situ juga bisa dilihat banyaknya marketplace ya. Dan di sini lebih ke mall ya di sini ya. Oke, kalian juga bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, ini UMKM banyak ya, kelompok petani, ada kelompok nelayan, kelompok penyair, kelompok guru. Lah, ini masing-masing kelompok ya. Ini menceritakan dari tadi ya, ciri-ciri masyarakat modern yaitu semakin banyaknya kelompok ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan dampak positif dari modernisasi. Nah, yang pertama, masyarakat semakin mudah menjalankan aktivitas sehari-hari dan maju dalam pola pikir dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat jelas ya, karena tadi pengertiannya sendiri dari tradisional ke modern itu ditandai dengan teknologinya semakin canggih. Yang kedua, timbulnya perubahan penilaian serta sikap masyarakat ya. Hal ini muncul karena pemikiran yang rasional dan irasional. Oke ya. Jadi sekarang masyarakat itu lebih mengutamakan rasional ya. Yang ketiga, mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan integrasi dan komunikasi antar masyarakat. Sikap ini harus terbuka dan mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Dan yang kelima, menguatkan kesadaran politik di masyarakat. Dengan adanya media informasi, masyarakat menjadi lebih tahu dan lebih pintar untuk menyikapi. Selain dampak positif, ternyata modernisasi ini juga mempunyai dampak negatif ya. Yang pertama itu timbulnya kriminalitas yang tinggi. Jelas ya, dengan modernisasi ini itu menimbulkan kriminal ya dengan berbagai bidang ya. Yang kedua, timbul pencemaran lingkungan alam yang diakibatkan pabrik industri, karena salah satu ciri dari modernisasi adalah semakin banyaknya pabrik, dan ini ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan alam ya kalau tidak mengikuti AMDAL. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok yang berkecukupan dan kekurangan, dan akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Apa itu kesenjangan dan ketimpangan? Ini berbeda. Kalau kesenjangan itu perbedaan kaya miskin, sedangkan ketimpangan itu lebih ke akses terhadap kesejahteraan ya, karena segala sesuatu yang dipunyai tadi. Kemudian yang keempat, terjadi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin. Dan yang kelima, gaya hidup yang berlebihan dan kebarat-baratan dan mengabaikan norma kesopanan. Nah, ini memperlihatkan bahwa nanti jati diri bangsa Indonesia itu akan semakin turun atau luntur ya, karena tadi ya modernisasi sama westernisasi itu hampir mirip. Nah, ini tergantung dari kita menyikapinya dari modernisasi ini. Oleh karena itu yang menjadi filter adalah iman dan takwa kita ya, dan muraqabah Allah ya, selalu merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dicatat ya, dipelajari kembali. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.